informasi tentang program pilah sampah dari sumbernya ya, sesuai instruksi Bapak Wali Kota Denpasar nomor 100.3.4 3/1/HK tahun 2025 tentang optimalisasi pengolahan sampah berbasis usaha. Ya, ini diprioritaskan dulu untuk kita sebagai warga Kota Denpasar. Kenapa? Ini sangat penting karena yang pertama itu ada peningkatan volume sampah ya, terutama sampah dari rumah tangga, kemudian sampah dari tempat-tempat umum ini meningkat terus sampai PPA-nya mencapai batas maksimal. Ya, mungkin penumpukan sampah menimbulkan pencemaran udara, baunya tidak sedap ya. Kemudian air tercemar, tanah tercemar, bau tidak sedap serta berpotensi memicu apa? Penyakit dan kerusakan ekosistem. Bayangkan di laut, penyu, ikan itu dia makan plastik, ya, atau lehernya bergerak plastik. Sampah di tempat buang sampah akhir. Yang kedua, daur ulangnya gampang dan hasil daur ulangnya dan hanya mengeluarkan sampah residu untuk dibuang di TPA. Sampah tuh ada 3 ya, ada sampah organik, itu berdasarkan jenisnya. Kemudian dari pengolahannya ada 3 juga, ada sampah yang bisa dijadikan pupuk kompos. Tahu pupuk kompos? Pupuk daun-daunan. Ada yang bisa didaur ulang dan ada yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa didaur ulang itulah namanya sampah residu, seperti bungkus ciki-ciki, bungkus apa yang nggak bisa dipakai lagi. Yang hijau itu sama apa? Contoh organik. Daun, buah-buahan, bunga, sisa makanan. Ya, itu yang organik yang memiliki nilai apa ini? Ekonomis, maksudnya nilai yang bisa dijual kembali di bank sampah atau di pengelola. Ada 2 bentuk, tapi kita punya yang data. Lanjut, ada bagian-bagiannya, bisa dimasukkan sisa-sisa makanan, sisa sayur, sisa-sisa daging yang sudah habis dari nasi seperti itu. Kemudian dimasukkan dan bisa nanti jadi kompos. Disuruh mengurangi penggunaan apa? Kemasan sekali pakai, terutama yang berbahan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, gelas plastik, kemasan makanan dari plastik. Ini setelah dipakai dia makan. Belanja sendiri. 2, botol sendiri atau tumbler, kotak makan sendiri, alat makan sendiri. Jadi kalau nanti kamu beli makanan dikasih sendok yang atau makanannya di atas nampan, kamu bawa kotak dari rumah. Kunci program ini adalah 1, pemilahan. Itu kunci yang pertama. Kalau sudah diolah atau dipilah di rumah, gampang. Yang kedua, transportasi nilai, mengubah pandangan bahwa sampah bukan sekedar limbah yang dibuang, tapi bisa jadi nilai ekonomi. Bahkan bisa buat kerajinan tangan dari limbah sampah. Bisa dicek di Google. Selamat siang Bapak Ibu, guru dan pegawai di SD 2 Pilihan. Berikut yang mau mensosialisasikan kembali program pilah sampah dari sumbernya yang kemarin disosialisasikan di Gedung Alaya oleh Bapak Wali Kota langsung. Ini berdasarkan instruksi Bapak Wali Kota nomor 100.3.4.
3 tahun 2022 tentang optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber sampah. Penyebabnya apa? Itu adalah peningkatan volume sampah yang dibuang di TPA. Nah, itu bertambah dari hari ke hari, terutama di kota Denpasar. Bagi sumbernya sendiri, baik itu di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Dan itu kenyataannya sangat jarang dipilah selama ini. Yang nomor 3, dan pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah yang memicu terjadinya penyakit dan kerusakan ekosistem. Fungsi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota, yang pertama adalah kita harus melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya, dari sekolah kita sendiri, dari rumah Bapak Ibu sendiri. Itu wajib ada tempat sampah terpilah agar nanti tidak menimbulkan penumpukan sampah. Jadi sampah yang tersisa itu hanyalah sampah residu yang nanti akan diangkut oleh petugas atau pengelola sampah untuk dibuang. Nah, residu itu yang termasuk sampah residu adalah sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi atau sudah tidak bisa dijual, tidak bisa dibuat kompos dan lain sebagainya. Punya 3 tempat sampah di rumah, ada yang hijau untuk sampah organik, ada yang kuning untuk sampah anorganik, ada yang merah untuk sampah B3. Nah, yang paling sulit ini adalah B3 karena dia selain susah untuk diuraikan juga berbahaya jika dibuang sembarangan, seperti baterai, botol spray, bisa meledak atau dibakar. Ekonomis, nah ini bisa ditampung di bank sampah terdekat, contohnya seperti botol, kaleng, kardus, kertas. Nah, kalau kita di sekolah yang paling banyak dihasilkan di kertas. Itu bisa kita adalah melakukan pengolahan sampah organik sendiri di rumah melalui pengomposan atau komposter modern atau tabung komposter. Nah, ini kalau belum punya bisa berkoordinasi dengan pihak desa atau lurahnya untuk pengadaan komposter. Komposternya sudah sangat familiar bagi kita. Kemudian komposter yang berupa tabung seperti ini bentuknya. Tapi kita yang punya itu yang sederhana, ini yang bagus. Kemudian instruksi yang keempat dari Bapak Wali Kota adalah mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, terutama yang berbahan plastik yang dipakai dan digunakan sehari-hari, ya, seperti botol minuman, kemasan makanan, pipet, ya, sendok yang dari plastik seperti itu. Kita lakukan untuk mengurangi sampah sekali pakai. Tentu caranya adalah membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, membawa botol minuman sendiri, kotak makan sendiri, dan alat makan sendiri. Dan yang ketiga, membeli produk makanan seperti ini. Alangkah indahnya makanan itu kalau dibungkus dengan daun pisang. Nah, kayaknya tidak higienis kalau yang bebas seperti ini. Tapi kan penjualnya mungkin begitu. Nah, kalau program ini bisa berhasil, ya ada 3 poin utama yang harus kita lakukan. Yang pertama, pemilahan itu kunci yang pertama agar sampah itu bisa gampang diolah. Yang kedua, transportasi nilai, mengubah pandangan sampah itu bukan barang yang limbah yang dibuang. Jadi itu adalah yang masih bisa dimanfaatkan, seperti mengumpulkan botol-botol itu banyak yang menganggap itu nggak bermanfaat, buang-buang buat lebih baik dibuang. Kan begitu pikiran masyarakat sekarang. Itu diminta dipikirkan lagi karena semua sampah itu ada beberapa yang makanya kali ini saya mau menyampaikan sedikit kalau seandainya dalam lingkungan rumah tangga di dalam rumah tersebut tinggal beberapa keluarga, jadi tidak satu keluarga di sana. Kemudian tidak semua mau melihat sampahnya, sehingga mereka taruh aja di depan rumahnya. Nah, kira-kira bagaimana solusinya untuk mengedukasi mereka supaya ada kesadaran mengikuti arahan yang sudah disampaikan
menjawab ya. Kalau ada, sekali lagi kesadaran itu sekarang kurang sekali yang jadi pidana mati. Kalau ada yang seperti itu kan bisa kita nasihati. Kalau tidak bisa jangan dipaksa, takutnya akan menimbulkan perselisihan. Jadi salah satu caranya adalah melibatkan antara desa. Ini sebenarnya sudah program dari provinsi, turun ke kota atau kabupaten, turun ke kecamatan, turun ke desa. Yang yakin setiap desa sudah punya program untuk hal tersebut. Nah kalau mungkin pada begitu kita sampaikan ke kepala desa, Pak di rumah saya ada seperti ini, tolong diedukasi. Tidak perlu, yang perlu adanya sanksi. Kalau ada yang tidak memilah sampah atau membuang sampah. Kalau di desa ada sendiri sudah disiarkan katanya kalau ada yang buang sampah sembarangan di foto itu bisa dipidana, didenda 10 juta. Itu di lingkungan ya. Kalau mungkin tempat lain perlu dibuatkan seperti itu, istilahnya di awal kita paksa sedikit, nah itu biar lama-lama terbiasa. Hanya itu kan.